Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir surat ke-8 Al-Anfal ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Wa idza tutla, dan apabila dibacakan atas mereka orang-orang kafir, yang dibaca apa? Ayatuna, ayat-ayat kami. Qalu, maka mereka merespon, qad sami'na, kami sudah dengar. Lau nasya'u, kalau kami mau, laqulna, niscaya kami akan mengatakan mithla hadza, seperti ini. In hadza, tiada lain ini illa kecuali asatir, dongengan-dongengan al-awwalin, orang-orang dahulu. Kecuali dongengan-dongengan orang-orang purba. Jadi mitos namanya. Qala Ibnu Jarir yaqulu ta'ala dzikruhu wa idza tutla ala haula alladzina kafaru ayati kitabillah alwadihah liman syaraha Allah sadrahu li fahmi qalu jahlan minhum wa inadan lil haqq wa hum ya'lamuna annahum kadzibuna fi qilihim law nasya'u laqulna mithla hadza. Kata Ibnu Jarir, apabila dibaca kepada orang-orang kafir ayat-ayat Allah, ya, harapannya supaya hati mereka terbuka menerima kebenaran, tapi alih-alih terbuka malah mereka nentang. Mereka mengatakan kalau kami mau bisa membuat, ya, kata-kata seperti ini, ya, alladzi tutla alaina, yang dibacakan pada kami. In hadza illa asatirul awalin, tiada lain ini adalah tulisan-tulisan atau catatan-catatan orang-orang dahulu. Itulah sebabnya oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad tidak diberi kemampuan tulis dan baca. Tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk sekolah seperti kita. Seandainya Nabi diberi kesempatan sekolah, maka tuduhan orang-orang terhadap Al-Quran semakin nyata. Ya, jadi ini mah nyontek gurunya, plagiat istilahnya. Tiada lain, ini nyontek ini. Pasti ini dari gurunya. Tapi Nabi Muhammad tidak diberi kemampuan. Cuma memang ada hal-hal di seputar Al-Quran, ya, yaitu mukjizat. Kalau beliau nggak bisa memahami tulisan, mengapa produknya tulisan? Produknya kan Quran. Quran itu berbentuk tulisan. Kenapa gitu?
Nah, ini yang dipertanyakan orang. Nah, justru kenapanya itulah mukjizat. Karena yang namanya mukjizat itu definisikan dengan khariqatul adat, menyobek kebiasaan. Ya, jadi menyelisih kebiasaan. Contoh mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa, bisa menghidupkan orang mati. Itu tidak mungkin pernah dilakukan oleh siapapun. Kemudian mukjizat kepada Nabi Musa, membedah laut untuk menyelamatkan umatnya yang sekian banyak, itu cukup dengan memukul tongkat ke air. Nah, kita tahu kalau tongkat dipukulkan ke air, yang ada adalah cipratan air. Boro-boro bisa nolong orang, tapi itulah mukjizat. Nah, kalau mukjizat-mukjizat yang pernah diberikan pada nabi-nabi terdahulu, ya, menurut peneliti hanya sifatnya visual. Jadi membuat orang kaget pada waktu itu. Tapi tidak lama berhenti. Ya. Kekagumannya berhenti karena tidak bisa diulang. Tapi kalau Al-Qur'an dikaji sampai hari kiamat. Dan sampai dengan hari ini Mushaf sebagai kodifikasi Al-Quran adalah menempati buku pertama di dunia dengan jumlah eksemplar terbanyak dicetak orang. Silahkan bandingkan dengan majalah. Apa yang menarik? Pasti bisa dikalahkan dalam Al-Quran. Sebagai contoh, di rumah kita, buku apa yang jumlahnya sama dengan kepala? Jumlah kepala. Kalau di rumah itu ada 3 orang, Qurannya 3. Kalau di situ ada 10. Walaupun ada sih jumlahnya banyak, Quran 1 juga nggak ada. Tapi kan sekarang sudah di aplikasi, ya, sudah miliaran mungkin jumlah dicetak. Alladzi yakni yaquluna ma hadzal Qur'an alladzi yutla alaihim illa asatirul awalin. Artinya mereka mengatakan Quran ini adalah catatan-catatan orang dulu, nyontek. Wa inna ma'al musyrikin biqaulihim in hadza illa asatirul awalin inna hadzal Qur'an alladzi natluhu alaina ya Muhammad illa ma satarahul awwalun wa katabuhu min akhbaril umam. Artinya orang-orang musyrik pada saat itu mengatakan Quran yang kau bacakan kepada kami ini ya Muhammad itu sudah pernah kami dapati ada pada catatan-catatan kuno. Nah, kalau kita bicara catatan-catatan, ya, pasti catatan-catatan itu akan bertentangan dengan fakta di kemudian hari. Apa saja? Contohnya kita periksa tulisan Pak Karno, ya, yang sudah mungkin usianya mendekati 100 tahun lah. Contohnya, atau udah mendekati 1 abad. Kita baca lagi, itu pasti suasananya sudah berbeda dengan saat sekarang. Jadi sudah tidak relevan. Sementara pernyataan-pernyataan Al-Quran itu masih kita dapati, bukan masih, semuanya. Ya, relevansinya itu masih hangat. Ka'annahum adafu ila annahu attakhadha min bani Adam wa annahu lam yuwahyihi ilaihi. Jadi yang mereka katakan ini bukan temuan ilmiah, tapi asal ngomong gitu. Jadi yang mereka katakan ini bukan temuan ilmiah, berdasarkan temuan kami dapati Anda sudah menduplikasi, sudah fotokopi contohnya, mengcopy paste contohnya. Bisa dibuktikan mana? Nah, mereka mengungkapkan begini itu hanya untuk menentang Nabi Muhammad. Tidak mau dengar. Qala Ibnu Katsir yukhbiru ta'ala ala kufri Quraisyin wa utuwihim wa tamarrudihim wa inadihim wa da'wahum al-batil inda samai ayati hatta tutla alaihim anam yaqulun. Kata Ibnu Katsir, pada ayat ini Allah ingin menceritakan tentang penentangan orang Quraisy pada waktu itu, ya. Orang-orang musyrik, mereka menghalangi Nabi, mereka mempengaruhi masyarakat untuk tidak mendengar Nabi dengan salah satunya mengatakan
apa yang dibawakan itu adalah tulisan-tulisan zaman dulu. Jadi ini adalah serangkaian aksi menentang dakwah Nabi. Ya, dari sinilah kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Nabi dan para sahabat. Atas perjuangan mereka lah kita mendapatkan Al-Quran dengan mulus tanpa mengeluarkan darah. Ya. Pengorbanannya nggak seberapa. Yang kita lakukan, kita sudah mendapat cahaya. Lalu mereka akan mengatakan, qad sami'na, kami sudah dengar, lau nasya'u laqulna mithla hadza. Kalau kami mau, kami juga bisa mengarang yang sama. Wa hadza minhum qaulun la fi'lun. Tapi ini sekedar ucapan. Nanti pada ayat-ayat yang lain Allah menantang, kalau memang kamu bisa lakukan, jalankan. Kerjakan. Ya. Dalam ayat Quran diantaranya wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih. Kalau kamu ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad, silahkan datangkan satu surat. Wad'u manistatahum fa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithli wad'u syuhadaakum. Panggillah syuhada-syuhada, jawara-jawara, panggillah orang-orang pintar, sastrawan-sastrawan, in kuntum sadiqin, jika kalian benar. Nah, kalau memang mereka benar, tentu dakwah Nabi Muhammad itu sudah tidak dipercaya. Ya, seperti yang pernah diungkapkan oleh Ja'far ketika ditanya oleh Raja Habasyi. Karena Raja Habasyi itu tidak berjumpa Nabi. Ciri-ciri benar Raja Habasyi itu tidak a priori. Ditanya, pengikutnya itu kaya apa miskin? Ya, ada yang kaya, ada yang miskin. Nambah berkurang, nambah. Ada yang mundur nggak? Nggak ada. Ya, siapapun kita contohnya. Kalau kita ingin menandingi Nabi, Anda hitung saja berapa teman Anda. Berkurang apa nambah? Ngurang. Ya kan? Pasti ada kurangnya. Ada yang benci, like or dislike. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Nabi Muhammad begitu orang menjadi member, menjadi pengikut beliau, itu sudah lengket kayak perangkok, sampai membela, ya, berani mengorbankan jiwa dan raganya untuk Nabi Muhammad. Ya, ini hal yang luar biasa. Apalagi yang nomor satu Abu Bakar Siddiq. Semua energi yang dia miliki dia kerahkan, uangnya dibawa semua, menyertai kepergian Nabi Muhammad. Itu receh-recehnya semua mungkin di balik bantal. Sekarang kan, dulu kan belum ada bank, dibawa semua, takut di jalan ada keperluan. Kemudian anaknya Asma, tetehnya Aisyah, itu diminta untuk memberikan konsumsi. Kemana? Ke bukit Jabal Nur. Jabal Nur itu kalau kita lihat di Mekah, laki-laki aja kayaknya payah gitu. Mau kesana batu semua, ya panasnya bukan main. Kalau pohon kayak Gunung Pinang, mending bisa berteduh kalau panas. Itu nggak ada pohon sama sekali. Dan itu dilakukan oleh Asma yang saat itu sedang hamil tua. Ya, jadi beliau membawa ransum ke atas untuk Nabi Muhammad, untuk ayahnya, dan untuk dia sendiri, 3. Makanya dikenal dengan perempuan dengan 2 kantong. 2 itu buat Rasulullah dan ayahnya. Dan itu berlangsung berhari-hari. Adiknya Abdullah diminta untuk menggembala kambing, menghapus jejak onta yang membawa Nabi di atas pasir, kan pasti ada jejaknya, dihapus.
dengan mengembalakan kambing. Ya, juga mencuri berita orang Quraisy bagaimana tanggapannya sehingga Nabi tiba di Madinah dengan selamat. Itulah perjuangan Nabi yang begitu berat ya, membawa kebenaran. Sekarang kebenaran itu sudah di tangan kita. Dan bangsa Indonesia terpilih sebagai bangsa dengan mayoritas penduduk terbesar di dunia yang memeluk Islam. Dengan Islamlah kerajaan-kerajaan, lebih dari 200 kerajaan bisa menjadi satu. Indonesia adalah negara satu-satunya di dunia yang penduduknya itu terdiri dari lebih dari 200 suku dengan pulau yang saling berhimpitan dan banyak sekali dari Sabang hingga sampai Merauke. Jadi kalau kita naik pesawat dari Sabang sampai Merauke itu lebih dari Halim dari Soekarno-Hatta ke Arab Saudi. Iya. Iya, itu. Ya. Itu membuktikan bahwa negara kita amat luas. Nah, itu alhamdulillah atas prakarsa umat Islam kita menjadi satu negara di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kita disadarkan jangan sampai tercabik. Bahkan kalau kita mau ngitung negara warisan Nabi, ya, hari ini sudah terpecah menjadi 22 negara. Warisan Nabi loh. Jadi negara yang diwariskan oleh Nabi waktu itu satu, ya, sekarang menjadi 22. Iran, Irak, Yaman, Saudi Arabia, Mesir, itu dulu jadi satu di zaman Nabi. Sekarang terpecah menjadi 22. Jadi ini karena berkah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjadi satu. Ya, lebih-lebih juga kalau melihat kemajuan Banten, keikutsertaan Banten. Banten itu juga tidak boleh dipandang rendah karena Belanda masuk ke Indonesia memulai menjejakkan kakinya di Karanganyar. Jumlah orang Belanda dengan yang datang ke Indonesia beserta di Belandanya itu kalah dengan jumlah penduduk Indonesia pada saat itu. Mungkin penduduk Indonesia waktu itu 50 jutaan. Belanda itu nggak sampai 50 juta, tapi dia mampu menjajah kita sampai berabad-abad. Nah, ini menjadi renungan bersama oleh kita. Kenapa? Karena kita nggak mikir, lebih mendahulukan otot daripada otak. Nanti kalau ada jualan otak, bukan otak-otak, maka otak orang Indonesia lah yang paling laku karena cenderung baru. Ya, jadi kurang dipakai katanya. Orang-orang bule itu sudah maju sedemikian pesat. Kita ditinggalkan oleh negara-negara anggota ASEAN. Satu demi satu sudah mendahului kita dalam soal kualitas. Belum terlambat kita untuk nyusul. Kita lanjutkan. Qala Abdul Karim Khatib, ai inna haul kafirin alladzina yamquruna bi nabi hadzal makar wa yudabbiruna hadzal tadbir la yastami'u kalimatillah wa la yaqiluna. Kata Abdul Karim Khatib, orang-orang kafir yang pada saat itu menentang Nabi memang tidak mau mendengar, asal ngomong gitu. Tidak dibuktikan secara ilmiah bahwa mereka mampu melakukannya. Mereka mampu menandingi. Walau annahum sami'uha wa aqaluha lamma kana minhum hadzal dalal alladzi hum fihi. Kalau memang mereka pernah dengar, kenapa mereka tersesat? Kenapa mereka jahiliyah? Ya, jadi jahiliyah. Jadi pada abad kelima di Arab Saudi,
ya, masyarakat Nabi Muhammad itu masih jahiliyah. Pada abad kedua di Banten ini sudah ada kerajaan namanya Salaka Negara. Jadi kalau dilihat dari kebudayaan, Indonesia itu lebih duluan. Cuma waktu itu belum disebut Indonesia, masih Nusantara. Ya, jadi banyak, maksudnya ini kita kemukakan karena banyak orang non muslim itu ya melupakan sejarah gitu, bahwa kebersatuan Indonesia seperti sekarang ini adalah prestasi nyata umat Islam. Kerajaan-kerajaan itu mengorbankan kerajaannya untuk tunduk menjadi satu di bawah NKRI. Waktu ada RIS, menurut sejarah, hanya 3 negara, hanya 3 wilayah yang setia. Pertama Jogja, yang kedua Aceh, yang ketiga Banten. Jogja oleh pemerintah diberi hak istimewa, daerah istimewa Yogyakarta. Aceh diberi keistimewaan, daerah istimewa Aceh. Maka orang Banten pun menuntut, akhirnya oleh pemerintah diberi hak otonom, menjadi provinsi. Itu awalnya provinsi. Ya, kita tidak menjadi daerah istimewa Banten. Ya, cuma kita adalah provinsi yang terdekat dengan ibu kota. Kita provinsi yang terdekat dengan ibu kota. Belum juga merasakan keuntungannya, ibu kota mau pindah lah jauh lagi. Udah deket enak tuh sih. Pasti kalau deket ibu kan dapat prioritas. Kalau deket ibu Pak, ya. Sangunya lebih banyak, kan begitu kan? Kita lanjutkan. Fahaulai kafirun idza tutla alim ayatullah lam yu'tuha adzanan saghiyatan. Orang-orang kafir itu apabila dibacakan ayat Allah, mereka sengaja menutup telinga. Bal taqaul kalimat ala adhanihim ka'anna aswatun la mafhumalaha. Bahkan mereka menganggap suara-suara yang dilancarkan oleh Nabi Muhammad itu suara-suara biasa, tidak ubahnya dengan suara-suara yang lain, bukan wahyu. Nah, itu anggapan mereka begitu. Walihadza idza qila lahum istami'u ila kalimatillah qalu qad sami'na ma yakfi. Maka ketika dikatakan dengarlah, dengar dulu ya, jadi jangan a priori. Maka kita dalam Al-Quran disebutkan begini, wa man asanu mimanistama'u hadzal wa fayattabi'una ahsana. Tidak ada orang yang lebih baik melebihi orang yang mendengarkan kebaikan, ya, kemudian dia tidak a priori. Nah, itu sebaik-baik orang. Jadi kalau kita mendengar, kita perhatikan dulu. Jadi sebagai muslim, ya, tugas pokok kita ada 2. 1, mengupdate informasi. Kalau informasi dunia kita bisa dapat dari WA, dari medsos, bisa. Tapi kalau akhirat ini nggak bisa, harus ngaji. Ada yang nggak bisa diwakili. Ya, jadi pelajaran Islam ini ada yang tidak bisa dibaca dengan batin, seperti kita baca koran, nggak bisa, yaitu Quran. Quran kalau kita telat mempelajarinya, maka suara kita sudah menceng, pita suara kita sudah rusak. Itulah sebabnya kita perlu mendidik anak-anak kita sejak dini, karena ada suara yang harus dipelajari sejak muda, sebelum pita suara rusak, ya, yaitu makhraj. Kalau sudah telat, ya, walaupun kedereng-dereng, ditekek sekalipun lehernya, nggak akan bisa. Kalau sudah telat, begitu aja begitu, karena sudah ketuaan.
Jadi dalam Islam ini ada yang nggak bisa diwakili. Contohnya orang Barat tuh, kita lihat tuh, yang tawaf di Ka'bah, bacanya apa? Subhanallah, Subhanallah. Itu karena itu sudah kaku lidahnya. Allahu Ahad. Subhanallah, Subhanallah itu. Jadi dia nggak bisa bicara ya, karena lidahnya sudah kaku. Jadi kita juga begitu. Perlu dididik sejak kecil. Jadi ada yang sejak kecil, tapi ada yang tidak perlu kecil bisa, yaitu pengetahuan biasa. Kalau bukan huruf ya, kalau huruf itu angel. Makanya ada yang muttasil. Jadi di antara umat Islam ini ada yang menguasai membaca qaf, qa. Itu muttasil sampai malaikat Jibril. Bayangin itu. Kok Anda bisa mengatakan qa itu dari siapa? Siapa yang memberitahu tulisan qa dibaca? Qa. Waduh, orang ingat siapa ya guru kita ya. Orang bertanya, Anda mutasil, waduh kalau diingat-ingat banyak guru saya, Pak, nggak dicatetin. Nah itu ada yang dapat ijazah mutasil. Saya pernah lihat ijazahnya. Jadi kalau dia sudah terima ijazah, dia dari A dari B, B dari C, terus sampai ke malaikat Jibril. Ya Allah, benar-benar mutasil ini. Ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi suaranya. Kalau kita terlalu banyak guru kali ya, nggak ingat itu karena nggak terima kasih, nggak ingatnya karena buat untuk tidak terima kasih. Jadi kalau kita lebih sohor dari guru kita, ketemu di jalan nggak ngaku, diem aja, durake. Katanya tiga ibu. Kalau dalam catatan Nabi sih, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap orang dipengaruhi hidupnya oleh 3 hal. Kalau di situ setiap bayi ya terlahir dalam keadaan suci bersih. Lalu Nabi melanjutkan fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yuhawidanihi, mengyahudikan dia, au yunassiranihi, menasranikan dia, au yumajjisani, atau memajusikan dia, termasuk mengislamkan dia. Siapakah orang tua yang dimaksud dalam hadis Nabi? Menurut tinjauan ahli pendidik ada 3. Pertama, keluarga kita, keluarga yang menginginkan anak kita saleh tapi orang tuanya nggak saleh. Contoh, anak kita sejak kecil masuk TK dididik pakai seragam polisi. Ya, diajarkan rambu-rambu lalu lintas. Tapi orang tuanya melanggar. Dia memboncengkan anaknya pakai helm, dia sendiri nggak pakai. Contohnya, kan? Belok kanan, sennya ke kiri. Ya. Mau belok, nggak kanan kiri, langsung belok aja. Terjadilah benturan. Banyak lagi. Anaknya dipakein jilbab, yang ngeboncengin ibunya enggak. Itu kita menginginkan soleh tapi tidak menjadi contoh. Ya, sehingga anak kita itu biasanya tuh mengkopi kedua orang tuanya, karena bagi jiwa anak tidak ada perempuan terbaik di dunia ini melebihi ibunya. Tidak ada laki-laki terbaik melebihi ayahnya. Sehingga ketika suami istri bertengkar, orang tuanya jadi broken, benturan. Kok bisa perempuan terbaik di dunia berantem sama laki-laki terbaik? Siapa yang saya harus bela? Nah ini. Atau kita memberikan double standar. Ketika ayahnya memarahi, anak itu dibela ibunya. Si anak jadi bingung. Yang benar yang mana ya? Setiap saya datang kepada ibu, selalu benar saya.
Kalau saya datang ke ayah, selalu salah. Berarti ibu benar, ayah salah. Karena orang tua kan begitu. Ya anak ya, mengkopi anak, mengkopi orang tuanya. Nah ini kita di Indonesia ini, Islam mengajarkan kita ini parental. Artinya bapak dan ibu itu harus bekerja sama mewarnai anak. Tidak boleh sepihak. Kalau sepihak nanti dia cenderung itu ya. Tidak normal gitu. Nah itu. Kita lanjut. Fama hadza alladzi nasma'uhu ila kalam min kalamina. Yang kami dengar ini tiada lain sama dengan obrolan kita. Sama ya. Maka itu ada orang-orang yang ingin menafikan peranan Islam dari Indonesia dengan mengatakan itu digali dari budaya Indonesia katanya, budaya kuno, digali yang zaman dulu. Ya, jadi ingin mengeliminir, meminggirkan Islam, peranan Islam dari apa yang kita capai sekarang. Itu digali dari zaman dulu, itu budaya kuno bangsa Indonesia, kultur kuno itu. Jadi seakan-akan ingin menyatakan Islam tidak ada kaitannya. Tuh, ya, itu. Di Indonesia begitu. Maka situs-situs sejarah-sejarah yang menjadi catatan peranan Islam itu harus dilestarikan. Orang-orang Muhammadiyah pernah menyesal karena mereka nggak begitu suka sama ziarah. Akhirnya tokoh Muhammadiyah yang ikut terlibat dalam Piagam Jakarta 9 orang, di antaranya orang Muhammadiyah, itu tidak ditemukan kuburannya. Kuburannya di mana? Karena lama nggak ditengok, udah jadi rumput, nggak tahu bagaimana. Maksudnya tokoh Islam ini harus ditegakkan, ini Islam gitu. Beda dengan Anda lihat jalan-jalan ke Taman Makam Pahlawan di Malaysia. Beda. Jadi di Taman Makam Pahlawan Malaysia itu ditulis Malaysia dibangun oleh satu haji siapa. Jadi ada ciri ininya Islamnya. Atribut Islamnya ada, sehingga orang membaca itu saja sudah mendapat gambaran. Oh, Malaysia didirikan oleh peranan kuat umat Islam. Kalau Indonesia ingin dihilangkan jejak Islam itu. Oh, ini bukan orang Islam, ini kami bersama. Nah, itu sekarang. Tapi Anda lihat ketika negara meminta bantuan, siapa yang duluan? Orang Islam. Ya kan? Kalau negara lagi nggak cocok dengan rakyat, siapa yang maju duluan? Orang Islam. Maksudnya yang pahit-pahit Islam duluan, yang manis-manis mereka ngaku. Nah ini lagi kita harus berperanan aktif maksudnya kita harus berperanan aktif, jangan pasif, jangan cuma di masjid kita berperanan, tapi harus di luar-luar, warnai itu, kita harus warnai. Walau annahum fakaru, kalau mereka berfikir qalilan fi hadzal kalam alladzi khatabahum bihi lawajadu annahu wa insigha min lughatihim wa nudhima min kalimatihim fa innahu yanfarid wahdahu min baini kulli ma nataqu bi min kalamillah. Kalau mereka mau berfikir, memang Quran itu berasal dari Arab, bahasanya bahasa Arab, tapi bahasa yang dituturkan berbeda dengan mereka ucapkan. Memang ini bahasa Arab, bahasa sehari-hari mereka, tapi orang Arab pun belum tentu bisa baca kitab, jangan salah ya. Jadi tulisan yang dipakai untuk Quran ini betul-betul nomor satu fasih, yang fasih. Jadi jangan dikira orang Arab bisa baca kitab, disorongin kitab bisa, nggak bisa, belum tentu. Ya, jadi kalau orang Indonesia kemudian bisa, ini yang luar biasa. Bukan penutur asli, tapi bisa. Wa ma tahaddatsu bihi min lughatin.
dan apa-apa yang mereka bicarakan dari lugat, dialeknya berubah, ya. Wa innau kalamul wa kalamu ma'ruf lahum wajhu wa jara ala an alsinatihim at-tama'ul bi wa huwa mu'jizun mufhimun. Nah, Quran itu ada mukjizat. Jadi kosakatanya saja ini, ya, kosakatanya berbeda dengan yang mereka ucapkan. Enggak semuanya. Ya, contohnya kalau nggak percaya, ya kita kemukakan ayat lalu kita minta mereka menafsirkan, belum tentu bisa. Ya, orang yang nggak belajar gitu. Jadi orang yang nggak belajar sama sekali jangan kita anggap sama dengan beginilah. Sama dengan begini. Anak-anak kita, ya, sekolah. Salah satu mata pelajaran itu bahasa Indonesia. Salah satu pelajaran yang dipelajari oleh mereka itu bahasa Indonesia. Karena kita orang Indonesia, mestinya ketika mendapat pelajaran bahasa Indonesia juara 1 dong, nilainya 10 lah gitu. Tapi ternyata apa? Buruk. Jadi jangan dikira bahasa Indonesia yang diajarkan di sekolah itu anak-anak kita bisa. Sebab bahasa Indonesia yang bagus, yang sesuai dengan sastra, dengan bahasa Indonesia dalam ucapan itu berbeda. Ya, kita istilahnya banyak yang sudah salah kaprah. Jadi kalau untungnya saja ada lembaga bahasa, kalau tidak ini akan kacau seperti bahasa Jawa asli sini, tidak ada lembaganya. Maka kacau. Contohnya kepengen buang air. Di satu daerah menyebutnya dengan kebelet. Tapi di daerah lain kelebet. Ini mana yang benar ini? Ya kan? Yang satu kebelet, satu kelebet. Bukan kelebet itu masuk. Oh beda, itu Sunda. Kalau kelebet, kepengen. Nah, itu kan susah. Sama dengan ini. Kebonnya di mana dengan kerbaunya di mana, itu ucapannya sama. Kebonendi. Kebonendi. Itu di sini penutur ini akan menjadi musnah kalau tidak ada lembaga di sini. Ini kurang mendapat perhatian. Waktu wali kota yang dulu itu setiap Jumat atau setiap Selasa itu semua aparatur pemerintah harus berdialog dengan bahasa Jawa sini. Dulu bahkan kalau mau jadi pegawai negeri diwawancaranya pakai bahasa sini. Dulu. Sekarang enggak lagi, dan itu ditetapkan ketika provinsi ini diresmikan. Bahasa provinsi ini apa? Ya, Anda Sunda contohnya. Sunda. Untuk Jawa Barat Sunda. Kan ada pelajarannya di sekolah itu. Bahasa Sunda, tulisan Sunda. Lah sini itu apa? Di sini terpecah dari dua, Sunda dan Jawa. Tapi karena gubernurnya Jawa, maka menang Jawa. Maka Jawa ditetapkan sebagai bahasa provinsi. Ceritanya begitu. Orang Pandeglang marah. Oh nggak bisa, Sunda lah. Ya kan? Ciruas separuh Sunda, separuh Jawa. Merak juga begitu, separuh Sunda, separuh Jawa. Tapi ada yang Jawa nggak ngerti Sunda, ada yang Sunda nggak ngerti Jawa. Ada yang begitu. Kalau kita telusur di daerah Priangan juga sama. Ada satu kampung Sunda, semuanya Jawa bahasanya. Sunda nggak ngerti. Ada kampung Jawa, semuanya Sunda. Kebalik-balik. Nah ini kalau budaya baik itu tidak dilanjutkan, tidak diturunkan, itu nanti periode tertentu akan punah. Nah dalam hal ini yang sukses orang Jawa. Kemanapun mereka pergi, bahasa dengan anaknya pakai bahasa Jawa. Jadi tetap terpelihara walaupun dia di Medan bahasanya Jawa. Pindah ke Lampung ada kampung Jawa. Sukses dia. Ya. Jadi katanya suku yang paling tua di Indonesia itu Jawa, paling lengkap. Kosakatanya dilihat dari sastra. Tempat saja beda-beda, sama dengan rambut.
rambut yang tumbuh di kepala namanya rambut, di atas mata namanya alis. Itu bahasa Jawa tuh ada. Anak sapi namanya ini, anak kuda namanya belok. Tempat anunya juga, tempat orang namanya omah. Nanti tempat sapi namanya beda, tempat burung dara beda lagi. Iya, itu beda-beda. Di sini mah nggak kenal. Sama dengan nasi. Nasi kalau dibungkus pakai daun jadi kupat tuh. Ya kan? Kalau tercecer nanti jadi upe tuh. Upo. Kalau kecil-kecil namanya apa? Nah, itu beda-beda. Judulnya nasi. Kalau benyek namanya bubur. Turunannya banyak, tapi namanya beda-beda. Nah, kita lanjutkan. Jadi bahasa ini kita harus kenal. Anak-anak kita itu kalau tidak diajar begitu lama-lama punah. Ya, ini orang Jawa sini belum sadar ini. Sehingga di Bojonegara itu pernah dibuat ini komunitas penutur Jawa. Saking mereka sadar, lama-lama kosakata nggak tahu. Saya pendatang. Kadang-kadang saya ngomong bahasa Jawa, orang asli sini nggak ngerti. Astagfirullah. Saya pendatang tahu, kamu nggak tahu. Anak-anaknya ya, kan saya ngajar. Kamu jadi nggak tahu? Nggak tahu. Ya Allah. Nah ini dilihat. Jadi sudah banyak kan. Orang sini, keturunan sini, kalau bicara dengan bahasa dia, malu. Generasi mudanya ya, malu dia. Sehingga dia pura-pura bahasa Indonesia, alah wong Jawa bahasa Indonesia, aleman. Anak mudanya malu menuturkan bahasa sini. Tapi kalau orang tuanya kental dengan sini, tidak lebih dari 5 menit mereka akan ketawa. Bahasa sini. Jadi kita ngobrol tua dengan tua, saya suka dengar. Nggak sampai 5 menit pasti dia ketawa. Itu bahasanya lucu. Sirema dia. Ketawa dia. Jadi bahasa sini lucu sebenarnya, jenaka. Bahasa sini jenaka. Contohnya pedagang emping, saya beli. Pinten Bu, bisa bebasan lah, bisa lah. Saya bebasan kan supaya dapat murah. Terus timbangannya benar orang Bu. Benar niki, bisa tenimbang Ibu. Bisa lah katanya. Langsung dia ketawa itu. Orang sini kalau di bahasa sini, Anda perhatikan aja. Ya yang tua-tua. Jadi orang sini itu padahal jenaka sebenarnya. Saking jenakanya dia lupa, dia perlu belajar gitu kan. Nah, kita lanjut. Qala Sa'di fa hadzal qaul as-sadir min hadzal qail mujarradud da'wa. Kata Imam Sa'di, ya guru dari Syekh Utsaimin. Imam Sa'di itu menulis tafsir. Tafsirnya enggak sebanyak tafsir Syekh Utsaimin. Hanya 1 jilid, tapi beliau selesai 30 juz, ya. Sementara muridnya 1 juz 1 buku. 1 surat 1 buku. Kadang-kadang 1 surat itu beberapa jilid. Saking banyaknya, belum selesai beliau sudah wafat. Ini yang patut kita sesali, ya. Di tengah-tengah kesibukannya, seperti yang diakui oleh Buya Hamka, kalau beliau tidak dipenjara, maka tafsir Al-Azhar tidak akan lahir. Tapi karena beliau dipenjara, dia nulis. Di tengah-tengah kesibukannya dia nggak bisa. Itulah. Jadi namanya jihad, ya, itu tergantung siapa orangnya. Kalau orang berilmu terus banyak nulis supaya generasi muda mendapat gambaran yang utuh. Karena orang Indonesia termasuk orang-orang yang malas nulis, seperti saya juga malas. Ya kalau direkam begini jadikan tulisan boleh ACC. Kalau Anda dengar kajian pagi ini, setiap hari, sebulan tuh mungkin 10 jilid ada. Kalau mau jadi buku, dikonfirmasi sama saya. Ada yang nyatet. Jadi ada santri yang kreatif,
ya, dia dekat dengan percetakan, dia ngaji, setiap ngaji dia tulis, dijadikan buku. Setelah jadi buku, dia minta konfirmasi dari gurunya, ada yang salah nggak? Kalau udah benar, tanda tangan, dia cetak, dia dapat. Wah, ini kreatif. Kita kurang kreatif. Saya tidak kreatif, Anda juga tidak kreatif. Kalau dikumpulkan ini kita produktif jadi buku nih. Hah? Ya, YouTuber ini. Tapi ini nggak dibukukan. Wa ta'jizullahu lahum minal ityani bimithlih. Dan Allah memberikan ta'jiz. Ta'jiz itu melumpuhkan. Coba kalau kamu pinter, tandingi Quran ini. Ya, kalamullah. Jadi memahami Quran sebagai kalamullah itu tidak mudah. Contoh, kita punya kertas kosong. Kita punya kertas kosong. Ya, kertas punya saya. Anda lihat, kertas itu saya injak. Marah nggak Anda? Anda tidak marah. Itu kertas-kertas saya. Tapi ketika kertas itu saya tulis Bismillahirrahmanirrahim, ya, suratul Fatihah sampai walad dhalin, lalu saya injak, Anda marah nggak? Kenapa Anda marah? Kalamullah nggak beda dengan begini. Kain, kita beli di toko 2 kain, merah dan putih. Waktu belum digandeng, diinjek, tentara nggak akan marah. Ya, kain merah saya dudukin, atau saya bikin celana. Bikin celana. Marah nggak? Nggak. Coba sekarang Anda gandeng merah putih, jadikan celana. Coba tampil di depan tentara kalau nggak ditabok. Itu menghina. Itu bendera saya itu. Wih, saya beli sendiri kok. Nah, inilah bedanya kalamullah dengan tulisan. Ngerti ya? Jadi walaupun itu tulisan kita yang nulis, alhamdulillah wa sampai walad dhalin, ini Anda menulis kalamullah. Jadi ketika dibaca wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, keluar dari mulut seseorang yang kita benci. Contohnya saya benci Pak Hilman. Pak Hilman baca Quran, saya harus dengar. Walaupun saya benci. Aduh, kok kenapa dia yang baca ya? Sebab itu yang dibaca. Memang itu Pak Hilman yang baca, tapi itu kalamullah gitu. Ya, kita tidak boleh memihak gitu. Bukan teman saya, sebodoh amat, nggak bisa. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Quran dibaca, siapapun yang baca, kita nggak perlu nanya. Sama dengan ya, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsaniha aw rudduha. Orang mengucapkan assalamualaikum. Siapa tuh yang ngomong? Kafir, muslim, Yahudi, apa Nasrani kamu? Kalau nggak ada cirinya kan, kalau belum kenal, nggak perlu nanya. Asal suara itu bukan dari kaset, kita harus. Kalau burung beong jangan dijawab. Kan ada burung beong dilatih. Assalamualaikum, assalamualaikum setiap ada orang. Ya, itu kita harus jawab. Inilah indahnya Islam. Kalau dibandingkan dengan zaman Nabi, itu diplesetin dari assalamualaikum, lamnya tidak disebut. Nabi sudah tahu. Itu pun oleh Nabi tetap dijawab waalaikum. Samnya tidak diulang. Sam ini kan artinya racun. Semoga Anda keracunan. Kalau bahasa Betawi, mampus loh. Nabi yang menjawab, lo juga. Tidak disebut mampusnya. Nabi tidak mengulangi kata-kata yang kotor. Jadi Nabi mendidik kita, kalau ada kejahatan, kalau ada sesuatu perlakuan yang tidak nyaman, jangan balas dengan yang sama. Kalau Anda balas, lalu bedanya apa Anda dengan dia? Tuh, Aisyah gregetan. Dijawab oleh Aisyah, waalaikumsalam wa la'natullah wa ghadaballahu alaik. Dijawabnya bukan satu. Aisyah, jangan begitu. Sampean tuh nggak dengar sih. Dikirain Nabi Muhammad sudah berumur, dengkek.
Dikira dengkak, kan suaranya mirip-mirip. Assalamualaikum dengan lamnya dibuang. Assalamualaikum. Sama dengan orang yang ngeledek Pak Haji. Kafir. Pak Haji kafir. Iya katanya. Jadi diplesetin dari mampir. Kafir Pak Haji. Iya katanya. Kalau itu memang dengkak itu. Kafir Pak Haji. Iya gitu. Alhamdulillah. Nah, itu ngefrank. Kalau Nabi mah nggak tuli, dikiranya oleh Aisyah tuli. Engkau tidak dengar persis. Aku dengar ya Aisyah. Demikianlah tentang Quran. Kita ke fatwa-fatwa sebentar lagi ya. Udah mepet ini. Kali ini menyampaikan tentang luqatah. Apa itu luqatah? Barang temuan. Kita di jalan tiba-tiba nemu benda. Benda itu benda berharga. Bagaimana Islam mengajarkan kita menemukan benda? Nah, ini ditanyakan. Ladaina masih yang kemarin. Idza wajada al-insan luqatatan fi ghairi haram wa huwa la yuridu ay ya'rifa fa hal ya'khudhuha aw yatasaddaqu bi sahibiha aw yatruka fi makaniha wa idza tarkaha faqad ya'ti tiflun wa ya'khudhuha wa tudilu ala sahibiha. Kalau seseorang menemukan benda bukan di haram, bukan di haromen maksudnya ya, bukan di Mekah Madinah, terus mau diapain tuh benda itu? Diambil tapi tidak mau diberitahukan. Dia diambil sama orang itu, tapi dia nggak ngasih tahu. Bolehkah? Dia menemukan benda di jalan berharga, ya, emas contohnya. Boleh nggak diambil tapi tidak diberitahukan? Dijawab oleh pengarang, la yajuzu, tidak boleh. Ayatiqatul qata wa huwa la yuridu ay ya'rifaha. Kalau dia bakalnya nggak memberitahu, lebih baik didiemin. Dan nanti kan diambil orang, ya biarin aja orang yang punya kewajiban. Kalau kita mengambil tidak mau melaksanakan kewajiban, lebih baik jangan. Ya, kata beliau. Sebab kalau diambil orang itu artinya yang ngambil itulah yang berkewajiban memberitahu. Dan berapa lamanya kalau benda itu awet seperti emas, itu harus diberitahukan selama setahun. Harus diberitahu. Saya telah menemukan emas, tapi tanpa diberitahu rinciannya, takut semua orang bisa ngaku kan. Jadi nanti bentuknya segala itu tidak diberitahu. Saya menemukan cincin contohnya, tidak diberitahu gramnya, tapi kita nanti cari tahu berapa, sehingga dia ketika ada yang ngaku, oh punya saya tuh Pak. Cirinya gimana? Bentuknya begini. Oh iya pas, kembaliin. Ya, kata di sini kita. Wa huwa la balil wajib ayal taqita li arifaha. Bahkan menjadi kewajiban harus dipungut dan diberitahukan. Negara yang jujur begini adalah Singapura. Singapura itu terkenal dengan negara yang tidak mau mengambil barang temuan. Itu komitmen semua. Jadi pernah diuji, dompet ditinggal di bus. Begitu sampai di hotel, diberi tahu pemilik hotel, waduh, dompet saya ketinggalan. Nah, Bapak ingat-ingat, mobil apa yang barusan ditumpangi? Waduh, saya nggak ingat. Jam berapa berangkat? Dari mana? Nah, dari terminal ini jam sekian. Tenang, kami akan cari. Itu dalam waktu 3 jam ditemukan. Tanpa berkurang sedikit pun, bahkan tidak geser. Kalau uangnya tetap di tempatnya, gitu, nggak ada yang geser. Itu hebatnya. Jadi Singapura terkenal sebagai negara, ya, dia merasa haram mengambil punya orang, sehingga masjidnya itu selalu diberitahu barang temuan. Jadi di etalase ditaruh di sini.
barang temuan. Kalau kita hebat lagi. Ya, di tempat wudhu arloji nyangkol, balik lagi udah nggak ada. Ya, itu hebatnya orang Indonesia. Jadi bisa dilihat dari situ tuh, perilaku warga itu mencerminkan sistem yang sedang berjalan. Jadi maka kita hati-hati. Jangankan benda, diri kita pun bisa hilang harga dirinya kalau tidak dijaga. Ya. Nah, waktu kita sudah habis. Demikianlah kajian tafsir dan kajian fatwa pada subuh ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita, dan Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Tidak lupa kita selalu berdoa untuk anak-anak kita, semoga hidup mereka dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.